bunuh semua bayi laki-laki yang ada di Mesir. Mengapa engkau malah membawanya padaku? Sungguh, bayi ini mencucukanku dan juga dirimu. Suamiku, ini hanyalah seorang bayi laki-laki yang tampan. Dia tak akan mencelakaimu. Kata Asia membujuk suaminya. Karena kecintaan Fir'aun pada istrinya, itulah kesombongannya dan setuju untuk merawat bayi yang diberi nama Musa. Karena tangisan Musa yang tak kunjung berhenti, akhirnya Asia pun mencari ibu susu Musa. Tetapi Musa selalu kebohongannya. Akhirnya kakak Musa yang sebenarnya mencintai Musa saat dihadirkan mengajukan perempuan yang mampu menyusui Musa. Asia pun setuju. Akhirnya Musa mau menyusu pada ibu kandungnya. Ini bukti bahwa Allah telah kembalikan Musa kembali pada ibu kandungnya. Musa pun menjadi anak-anak Fir'aun bersama Asia selama beberapa tahun. Saat Musa berjalan-jalan di kota, Nabi Musa melihat dua orang pria yang sedang berkelahi. Orang pertama berasal dari Bani Israel, orang kedua berasal dari pasukan Fir'aun. Nabi Musa membantu orang dari pasukan Bani Israel dan membantu orang dari pasukan Fir'aun. Tak disangka orang tersebut meninggal di tempat. Musa pun melarikan diri ke kota Madian. Dan di tengah perjalanan, dia bertemu dengan kelompok orang yang sedang berebutan untuk mengambil air di dalam sumur untuk diberikan kepada hewan ternaknya. Musa pun membantu mereka. Akhirnya, Musa mengatakan mereka pulang ke rumah. Dan ternyata mereka adalah anak dari Nabi Syuaib. Singkat cerita, Nabi Musa menjadi pengambil kambing milik Nabi Syuaib selama 10 tahun. Tiba-tiba Musa ingat dengan kekejaman yang dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya yang terus-menerus menindas Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa meminta sebuah permintaan kepada Nabi Syuaib untuk kembali ke tempat asalnya dengan tujuan menyelamatkan kaumnya dari penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun. Nabi Musa pun memulai perjalanan bersama istrinya. Setibanya di tempat, Nabi Musa melihat sebuah cahaya. Nabi Musa pun mendekati asal cahaya tersebut. Tiba-tiba, Nabi Musa mendengar sebuah suara yang menuju ke arah Nabi Musa. Musa, kamu sedang berada di lembah suci. Lepaskan terompah yang kamu kenakan dan kamu menjadi rasul utusanku. Aku adalah Allah, maka jalankan perintahku. Dirikanlah salat dan menyembah hanya padaku. Musa pun melanjutkan perjalanannya menuju Mesir. Setelah sampai, dia bertemu dengan ibu kandung Nabi Musa dan Nabi Harun, lalu mengajak Nabi Harun untuk berdakwah. Mendengar Nabi Musa pun mengajak Fir'aun untuk ikut menyembah. Nabi Musa berkata bahwa ia sudah menjadi utusan dan Rasul Allah yang selanjutnya akan mengajak Fir'aun untuk ikut menyembah Allah. Dan Fir'aun marah. Ia meminta bukti dengan menunjukkan mukjizatnya. Hai Musa, jika benar apa yang kau katakan, maka tunjukkanlah bukti nyata jika memang engkau tidak berdusta. Fir'aun mengumpulkan beberapa tukang sihir dan menyuruh untuk mengumpulkan tongkatnya. Tongkat tersebut pun berubah menjadi ular. Allah SWT menyuruh Nabi Musa untuk mengumpulkan tongkatnya. Tongkat Nabi Musa pun berubah menjadi ular yang besar yang memakan ular-ular si tukang sihir. Ini pastilah tipu dayamu saja. Sungguh, engkau masih seorang tukang sihir. Tapi hal itu telah membuat Fir'aun tidak percaya bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun adalah rasul utusan Allah. Wahai bala tentara, tangkap dan bunuh semua pengikut Nabi Musa dan Harun. Fir'aun memerintahkan bala tentaranya. Mendengar hal tersebut, Musa dan para penduduknya melarikan diri ke Laut Merah. Dalam situasi genting ini, Nabi Musa sangat bingung untuk mundur sudah tidak mungkin karena pasukan Fir'aun semakin mendekat.
Allah menyuruh Nabi Musa untuk membawakan tongkatnya ke arah laut. Kemudian laut pun terbelah menjadi dua. Nabi Musa dan para pengikutnya pun memiliki jalan untuk menyeberangi laut. Melihat itu, Fir'aun sempat bimbang, namun karena nafsu ingin membunuh Nabi Musa, akhirnya Serbu, kita kejar mereka. Meskipun kuda-kuda pasukan enggan bergerak, tapi dipaksa oleh Fir'aun. Akhirnya mereka sampai di tengah lautan, sedangkan Nabi Musa sudah sampai di seberang lautan. Allah pun memerintahkan Nabi Musa untuk mengumpulkan tongkatnya kembali ke arah Laut Merah. Laut pun kembali menjadi satu bagian. Sehingga Fir'aun dan para pasukannya tewas tenggelam oleh air laut. Di detik terakhir Fir'aun berkata, "Aku percaya bahwa tiada Tuhan melainkan yang diimani oleh orang-orang Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri pada Allah." Akhirnya Fir'aun bertaubat. Benar, tapi taubatnya ditolak oleh Allah. Peristiwa ini menjadi pelajaran. Sesungguhnya kita tidak boleh menjadi manusia yang sombong. Allah membenci orang yang sombong dan sungguh Allah